Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya lagi Muhammad Yusuf Rahmat Hidayatullah, NIM 3 digit terakhir 025 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya sekarang akan menjelaskan lagi tentang MATLAB lagi, MATLAB Simulink lagi. Tentang apa sih tentang finite state machine and state flow di MATLAB and Simulink. Langsung aja ya. Tuh, nggak bisa digeser. Pengertian dulu lah. Pengertiannya apa sih? Dari state matching dulu. Adalah model perilaku di mana suatu sistem selalu berada pada satu kondisi state dan dapat berpindah ke kondisi lain karena adanya event atau input. Perpindahan ini disebut transition dan sering disertai action atau aksi. Contohnya seperti mesin ATM, terus ada lift, terus ada pintu otomatis dan lain sebagainya lah. Pokoknya itu tuh kayak alat-alat yang sering kita jumpai lah, tapi berbasisnya tuh mekanik. Apa ya? Jadi sistem listrik yang mengendalikan mekanik gitu. Kayak lift juga kan. Lift juga sebenarnya sistem mekanik, tapi cara pengendalian dari lift itu adalah menggunakan elektrik gitu. Terus tuh untuk finite state machine atau FSM merupakan bentuk state machine dengan jumlah state terbatas. FSM digunakan untuk memodelkan logika sistem listrik seperti kontrol protokol komunikasi atau embedded system karena lebih sederhana dan mudah divisualisasikan. Terus komponen utama dari FSM itu tersendiri adalah ada state. State itu apa? Kondisi atau situasi sistem pada suatu waktu. Terus ada input. Input tuh pemicu perpindahan antara state lah. Jadi harus ada input juga. Terus ada transition. Jalur perubahan dari state ke state lain. Terus ada action atau aksi. Kegiatan yang dilakukan saat perpindahan atau berada di dalam stage. Jadi ya pokoknya state itu buat sistem waktunya, inputan adalah pemicunya, transisi itu perubahan dari state 1 ke state 2 atau state selanjutnya, aksi itu adalah ya pergerakannya dia lah. Tuh. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk menggambarkan bagaimana sistem bereaksi terhadap input dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Terus ada state action penjelasannya. Dalam FSM, setiap state bisa memiliki aksi tertentu yang dijalankan pada waktu berbeda. Ada entry, daring, dan exit. Entry dijalankan saat sistem masuk ke suatu state. Daring dijalankan selama sistem berada di state itu. Ada exit dijalankan saat keluar dari state lah, exit kan keluar. Aksi-aksi ini membantu menggambarkan perilaku dinamis sistem dan memastikan setiap perubahan state memiliki efek yang jelas dan teratur. MATLAB state flow di MATLAB Simulink. Ini adalah fitur dari MATLAB Simulink untuk membuat dan memvisualisasikan state matching secara grafis. Dengan state flow, pengguna bisa mendesain diagram state yang berhubung ke blok Simulink. 2. Menguji logika kontrol secara langsung lewat simulasi. 3. Mengintegrasikan fungsi MATLAB untuk perhitungan kompleks. Pokoknya sistem itu tuh cocok digunakan untuk sistem kontrol digital dan embedded lah sistem. Contoh aplikasi dari state flow itu ada MP3 player kayak kalian play musik terus kalian stop, kalian pause. Nah itu contohnya seperti itu. Ada juga traffic light
dari urutan merah, kuning, hijau berbasis waktu. Jadi merahnya berapa detik, kuning berapa detik, hijau berapa detik gitu. Terus ada card running signal atau SEN, rating lah bahasa Jawa ya, rating. Ada kiri dan kanan dan off berdasarkan input tombol. Jadi ya kalian tinggal pencet kanan, kanan nyala. Dan nyalanya tuh ada frekuensinya. Biasanya 1 Hz jadi 1 detik. Semua contoh tersebut menunjukkan bagaimana sistem perpindahan antara state berdasarkan event dan kondisi tertentu. Oh. Terus yang seterusnya itu ada studi kasus dari MP3 player. Pada satu ada play stop and pause, terus ada transisi terjadi karena tombol play dan plot dan pokoknya itulah. Terus ada aksi yang dilakukan adalah mengatur proses pemutaran lagu, itu aksinya. Terus ada traffic light. Pada traffic light itu FSM digunakan untuk mengatur urutan lampu merah, kuning, hijau secara bergantian. Perbedaan antara state dikendalikan oleh timer dengan durasi tertentu untuk tiap warna lampunya. Model ini membantu menggambarkan sistem kontrol otomatis berbasis waktu dan sering digunakan pada simulasi lalu lintas di Simulink. Ya, apa ya? Ya pokoknya lampu nih, lampu merah, kuning, hijau. Kan nggak mungkin hanya di satu sisi jalur kan, pasti ada di kayak di perapatan, pertigaan, perlimaan, simpang 5 gitu kan. Itu kan nggak melulu warnanya tuh berubahnya itu sama semua, pasti di situ disetting lah. Waktunya jalur ini jalan, waktunya jalur ini berhenti, semua itu udah disetting lah di programnya itu. Terus ada studi kasus dari car running signal. Ini tuh biasa digunakan buat set mobil ya, terdiri dari 3 state lah. Ada state-nya tuh ada lampu kiri, lampu kanan, dan off. Transisi antara state terjadi berdasarkan input tombol yang dari pengemudi. Jadi ketika pengemudi tekan kiri, otomatis yang nyala adalah state kiri. Terus kalau pengemudi tekan kanan, yang nyala juga tekan kanan gitu. Model ini mempermudahkan pemrograman logika kontrol kendaraan secara sistematis. Terus ada integrasi fungsi MATLAB. StatFlow dapat diintegrasikan dengan fungsi MATLAB untuk menjalankan perhitungan dan logika tambahan di dalam diagram. Fitur ini memungkinkan pengguna variabel dari Simulink dan eksekusi skrip MATLAB secara langsung. Dengan integrasi ini, pengguna bisa membuat sistem yang lebih fleksibel dan realistis, terutama untuk kontrol dan melibatkan proses matematis atau kondisi kompleksnya. Terus kelebihan FSM dan StatFlow ini adalah itu ada visualisasi dan mudah dipahami karena berbentuk diagram. Jadi nanti di MATLAB-nya itu kotak-kotak terus bentuknya bukan diagram lah. Terus kedua ada meminimalisir kesalahan logika dengan transisi yang terdefinisi jelas. Jadi kita sebagai programmer di sini tuh cuma mengasih inputan doang tanpa kita memprogramnya di situ. Permudahnya seperti itu. Beda halnya kita menggunakan Arduino atau menggunakan PLC atau menggunakan Smart Relay atau yang lain lagi, itu beda. Jadi di sini tuh lebih gampang lah intinya. Kita cuma belajar aplikasinya aja. Terus mudah diuji dan disimulasikan melalui Simulink. Terus fleksibel untuk berbagai sistem dan kontrol sederhana sehingga sistem embedded. Terus yang terakhir itu aja secara keseluruhan, FSM membantu desainer memahami dan mengontrol perilaku sistem secara lebih efisien. Nah, kesimpulan dari dari materi ini itu adalah FSM merupakan cara efektif untuk memodelkan sistem diskrit yang berubah berdasarkan event. Dengan berbantuan StatFlow di MATLAB Simulink, proses desain menjadi lebih struktur, interaktif, dan mudah diuji.
FSM juga memudahkan analisis debugging dan mengembangkan sistem kontrol logika dalam berbagai aplikasi teknik. Dan kalau dari materinya sih udah sampai sini aja kita. Kita habis ini langsung lanjut ke prakteknya. Karena kita juga di sini dituntut buat prakteknya itu di sini kita lihat. Nah, itu di sini ini yang satu udah, ini udah. Nah, kita praktekkan yang 3 sampai yang akhir nih pokoknya. Lanjut, di sini langsung ke software simulating aja. Oke, selanjutnya kita itu akan membuat ya. Ini yang pertama itu stage flow. Stage flow tuh rangkaiannya seperti ini. Ini ada definisi dari rangkaiannya. Terus ini buat on, ini buat off. Nah, ini tuh deklarasi apa ya? Ini kan definisi, ini deklarasinya. Jadi ini instruksinya tuh. Misal konstan atau inputan dia di atas 1 atau jumlahnya 1, nilainya akan positif. Nih, jika lebih besar sama dengan 1, nilainya akan positif. Jika nilai lebih besar daripada 1, nilainya akan positif. Kalau nilainya lebih kecil daripada 1, itu nilainya akan negatif. Jadi, misal nih, inputannya kita tuh lebih besar daripada 1 atau 1, itu kita akan siklus on. Kalau di inputannya lebih kecil daripada 1, akan di siklus off. Gitu. Langsung aja kita buat ya. Kita buat, tarik dan geser di sini. Tuh, udah di sini. Hei, tak baleni. Hei, bentar. Lupa. Tak ulangi dulu. Gini aja. Langsung ke new aja. Bentar ya, lagi tinggal. Oke. Nih kita udah masuk ke Simulink. Nah, pertama itu kita ke library. Habis kita ke library, kita cari yang kita mau pakai. Apa? State flow. Kita buka state flow. Nah, terus kita ambil yang card ini. Terus kita ketuk aja 2 kali. Nah, maka akan kayak gini. Ini tuh kayak apa ya? Nanti di dalam program ini, di dalam apa ya? Sistem ini tuh dalamnya ada programnya. Nah, programnya ini card nih. Tuh, intinya gitu. Ketuk lagi 2 kali. Nah, kita membutuhkan apa tadi? State. Nah, ini state terpasang. Pasang 2 state di sini. Tuh. Nah, ini state. Nah, terus kita kasih namanya. Misal, nah, kita edit. Nah, namanya tuh tadi kita aja tulis aja on, samain aja. Nah, on, enter. Terus ini buat apa on itu? Buat data entry atau data inputannya tuh seperti apa? Tulis entry berapa, sama dengan definisinya, sama dengan y sama dengan minus 3. Bisa yang lain, tapi kita pakai minus 3. Terus kita pakai apa ya namanya, titik koma. Terus kita lanjut ke yang satunya lagi. Nah, ketuk 2 kali ya, tapi jangan kenceng-kenceng, pelan aja. Tulis sini off, entry. Mana tadi E-nya? Entry terus sama halnya kasih y itu inputannya berapa,
terus sama dengan sama dengan 3. Ini nilainya positif. Nah, oke. Terus pasin aja. Terus ini tuh kita sambungin aja, tarik aja. Nah, tarik. Nah, ini kita kasih apa ya? Definisinya lah. Nah, di tengah kotak itu pokoknya kasih U lebih, mana lebih? Oh, ini lebih. Nah, lebih dari sama dengan 1. Oke, udah. Kalau udah kita enter. Nggak usah di enter, langsung aja. Terus kita tarik lagi, balik dari sini. Kecebaan lah, gak apa-apa guys. Gini aja. Nah, aduh, datanya pencet. Ini sama O kurang dari mana? Kurang dari 1. Ya, jelek ya. Nah, ini biar bagus. Setelah itu kita ke ininya, sistemnya. Ini kan programnya, kita ke sistemnya. Yang perlu kita kasih itu ada display, bisa aja display. Nah, ini habis display itu terus ada yang namanya const atau nilai buat inputannya lah. Nih. Terus kita sambung aja, sambung gini sama kok gak mau ini sama ini. Kita hubungan dulu ini ke sini. Ini ya, pokoknya sampai dia itu hitam warna jarum ininya. Nah, jadi ini tuh data awal. Di ibaratnya ini inputan, ini outputan, ini CPU-nya. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi coba kita simulasi. Kan nilainya 1. Maka yang tampil nanti seperti yang diprogram itu nilainya positif 23. Kita tunggu, sorry lama. Bentar, di sini ada error. Kita cari dulu errornya di mana. Oke, coba kita cari. Tadi ternyata tuh kesalahannya kita tuh di ininya, variabel ini. Karena tadi ini kan data, terus ini data 1. Nah, sedangkan yang di sini kita itu di sini tuh definisinya U itu adalah inputan. Jadi nilai inputan lebih besar daripada 1 itu menjadi outputannya itu Y. Jadi 3 nilainya. Kalau lebih kecil daripada 1 itu nilainya -3. Jadi kesalahan kita tadi di sini. Ini harus kita variabelkan juga ininya, nama ini, karena biar tahu lah ininya. Jadi ini inputannya U, Y buat outputan. Coba kita run ya. Kita run lagi. Nah, ini pas nilainya 1 dia mendisplaykan atau outputannya tuh positif 3. Coba kita ubah ke nilai kurang dari 1 berarti 0,2 lah. 0,2. Taran. Tuh, dia nilainya jadi -3. Nih, -3 ya. Ini -3. Ini kalau ini kita 3 atau lebih dari 1 lah.
nilainya maka akan positif 3. Nah, buat step flow tuh seperti ini gambarnya. Udah selesai. Lanjut kita ke yang kedua. Oke, tadi kan aku udah menjelaskan tentang ini ya, yang state flow. Terus ke sistem state flow traffic light system. Ini apa ya? Sistem lampu merah lah. Ini ada after. Nah, misal pertama di merah ini. Di merah itu nanti buat ke hijaunya itu ada 50 detik. Terus hijau ke kuning 50 detik. Kuning ke merah 30 detik. 3 detik. Terus gimana sih cara mengetahui dianya menyala? Nah, ini pas saat red atau lampu merah, ini nanti lampunya tuh bernilai 1. Nanti kita lihatlah di ininya apa? Di gelombangnya tuh kelihatan 1 lah. Pas di simulasi. Hijau juga begitu. Jadi di sini bisa nampilin gelombangnya ya. Pokoknya kalau nyala gelombangnya naik. Langsung aja ke ininya apa? Ke ke simulingnya. Pertama kita ke library lagi. Nah, kalau udah kita cari state flow ini, kita pakai cut lagi sama. Bentar. Duh. Bentar ya guys, nih lagi like. Udah kita masuk. Nah, udah ke state flow. Setelah itu kita ke state-nya. Ini ada 3 ya tadi ya. Oke. Setelah itu kita mengisi lagi. Kita rapiin biar kelihatan rapi ya. Ini aja. Yang pertama tuh kita isi dulu aja yang misal ini red nih. Nah, guys, gatel ya. Red. Terus sama ada entry, jangan lupa sama dengan buahnya right ke apa ya, kiri, right T garis miring like ini. Terus sama dengan nilainya 1. Nah, terus yang lainnya kita masukkan juga. Jadi kita ketahuan nih pas di posisi ini tuh yang nilainya 1 siapa aja. Terus ada green, buka tuh, sama dengan 0. Terus ada yellow, sama dengan 0. Oke. Setelah itu ntar ini kan kurang gede nih, kita gedein aja. Juga sama. Oke. Setelah itu kita masuk yang lainnya juga. Ini kan udah red nih, lampu merah.
Nah, ini ada green, terus entry, terus right, lampu ya. Nilainya itu 0. Kenapa 0? Karena ini udah perubahan warnanya. Ini kan warna green, jadi yang nyala nanti green atau warna hijaunya. Terus kita isi green, black dengan 1. Terus yellow, yellow 0, sama dengan 0. Oke, ini udah. Kita lihat, udah ya, ini udah. Terus ini ke red, yellow. Ini kalau kedengeran suara hajatan di samping ada hajatan kayaknya guys. Keras banget soalnya. Enak lagi lagunya. Terus ini nilainya 0 nih Pak. Nah ini yellownya, karena ini pas posisi yellownya lah, jadi yellownya 1. Terus ini tinggal kita apa ya, kita hubungan aja. Nah ini sama ini nih. Nah ini kita isi yang ini. Nah kita isi yang tanda tanya ya guys. Ada after garis tutup kurung, berapa itu, 50 ya, 50 koma, dan itu koma second. Oke, udah gini aja. Nah terus ini sama ini. Nah ini after lagi, after garis tutup, tutup sama ini kita bikin aja 50 detik ya, koma sek. Oke, terus ini sama ini lagunya enak banget guys, kalau kedengeran ya sampai di ini ya. After 3 second. Oke, udah ini ya, ini kan udah nih apanya, dari programnya tuh seperti ini. Jadi ini nyalanya 5 detik, ini 5 detik, ini cuma 3 detik yellownya, dan siklusnya close loop atau berulang terus nanti. Terus kita ke sini. Nah terus kita cari yang nama scope. Nah, buat melihat gelombangnya nanti. Terus kita lihat, kita mux. Ini mux. Oke. Bentar ya, nih salah ini.
hapus aja lah. Soalnya ini tambahkan mux lagi. Ntar nah ini inputannya kita kasih 3 ya, gedein dikit. Nah gini aja, sini. Nih yang ini kan posisi awal tadi merah ya, yang berarti bagian sini sama sini. Nah nih buat ngerapiin tinggal gini aja, ini gini ke atas sini. Nah, ini yang kuning, ntar kasih datanya di sini. Nah ntar ini kan kurang rapi ya, bisa kita rapiin. Nah gini aja. Terus yang ini kita kasih tadi right. Ya tulisannya gimana sih? Duh, kok nggak mau? Oh, right. Udah. Terus yang, aduh, ini gedein lagi ya kalau misal kurang gede. Nah. Aduh. Nah, ini green light. Aduh. Ini salah. Kan karena tadi alamatnya green light. Coba kita lihat. Ini apa ini? Green light. Jadi yang kita panggil di sini tuh ininya ya. Ini. Aduh. Pencet. Ini sama ini. Light. Terus ini yellow. Oke. Nih kalau udah, ini udah nyambung belum sih? Nah, udah. Coba kita disimulasikan ya. Ya. Ntar tunggu dulu sampai komplit. Ini punya berapa? Ntar ya guys, agak lama. Nah ini udah. Coba ya kita lihat di gelombangnya. Nah ini udah kelihatan ya. Kita bisa zoom out nih. Ini kan posisi 0, 1. Nah kenapa kok ini belum jalan? Karena di sini tadi nggak ada pemicunya guys. Di sini belum ada pemicunya tadi buat jalan. Kita satu aja. Udah.
Coba kita lihat lagi. Sekarang lagi. Apa ini? Oh, bentar ya. Ini pemicunya dari mana ya? Coba kita pasang pemicu di sini. Kita cons. Nah ini. Datanya namanya entry. Coba kita pasang data entry. Coba kita lihat ya. Wah, nggak tahu guys, pusing aku bodoh. Hapus aja nih datanya. Udah, pokoknya rangkaiannya gini ya. Kalau itu yang nggak tahu aku. Terus kita save aja ya. Save dulu. Ini buat tempatnya misal di D. Terus ada cari aja yang ini. Rekomendasi kamar. Nah ini kita namain tugas 4, namanya traffic light. Light system. Oke, bisa aja. Oke, selanjutnya kita bikin rangkaian yang ini. Ini kan tadi kan state flow ya. Terus kita bikin yang ini, karning sinyal. Wah ini agak banyak nih guys, kayak lama ini yang ini. Wis, gak apa-apa wis. Agak banyak nih yang ini. Kita langsung aja ke new. Nah, sama halnya kayak tadi ya, browser. Kita cari state flow ini. Nah, terus kita bikin aja flownya. Ada 3 macam tadi. Buat on-nya. Sini aja lah. Nah,
isi ya. Nah, yuk, ini buat off. Terus ada entry ya, sama dengan, terus ada rect, salah lagi nulisnya. Terus sama dengan 0. Terus ada left atau kiri ya. Nah, oke, ini untuk apa, sinyal inputannya lah, terus kita gabungin ke sini, set, tarik ke sini. Nah, di sini tuh untuk yang ke kiri, kanan. Nah, di sini untuk yang kiri. Nah, ini gedein aja, kalau kurang gedein. Ini kan kurang geser nih, geser. Nah, terus ini kan buat poin 1 nih, inputannya mau cukup kanan, terus ada yang kiri juga, isi aja di sini. Nah, ini yang keduanya, poin 2-nya. Guys, gatel guys. Terus kita step flow lagi di sini. Nah, terus di sini ini kita isi apa? Kita isi, ini kan udah sinyal off-nya ini. Ini sinyal on dan off. Ini pertama on, terus entry sama dengan left, sama dengan 1. Nah, terus bikin lagi guys sini ya. Nah, ini off, untuk off-nya. Itu apa ya, bikin apa ya? Rating sen, lampu sen lah. Bikin lampu sen. Left. Sama dengan 0. Nah, oke. Terus kita sambungin aja. Nih. Sini. Nah. Terus yang sekarang yang ini guys, yang right. Nah, pas ya. Ini yang right. Salah lagi nulisnya ah. Ini buat on ya. Entry sama
ini yang off entry. Terus sama juga kita ini ya, hubungkan aja ininya. Oke, lanjut. Terus kita ini kan masih belum ada ya, apa disk Claris ini belum ada, kita isi tuh, kita pencet tanda tanya, kita isi. Nah, kita isi di sini isinya apa, di situ isinya right level sama dengan 1, dan left sama dengan level sama dengan 0. Dah. Nah, jadi gini ya, jadi waktu right-nya lah atau bernilai 1 nanti, ini pas 1 ini left tuh bernilai 0 atau leftnya mati gitu. Terus ini kan dari masukkan ke sini, nah kita bikin keluarannya ke sini untuk balik lagi ke sini tuh. Nah, ini bisa kita salin kok. Nah, kita salin aja. Nanti cuma ganti 0 sama 1-nya doang. Nah, ini kita ganti 1 untuk posisi kanan off, berarti yang posisi kiri on. Deklarasinya seperti itu ya. Terus ini kita isi langsung aja. Nah, ini waktu posisi rek, ini posisi onnya dulu ya, berarti rek levelnya 0, ini 1. Nah, oke, terus balik lagi ke sininya, ambil aja dari sini ke sini, balik lagi. Nah. Aduh, kayak dengan bentar. Nah, ini kita balik lagi, jadi pas posisi off, ini kan rek levelnya nyala, levelnya mati. Udah ini bentar, cek dulu. Udah, lanjut nih ya, ini kita isi. Nah, ini tanda tanyanya kita ganti after berarti sudah ya, sudah. After 0,5. Ntar aku lihat dulu joysticknya. Ini ya. Nah, terus kalian kalau mau cepet, kalian ini aja salin. Soalnya ini semua isinya after ini semua ya, karena kedipnya itu kedip delay on dan off nya itu nanti ya setengah detik. Jadi kan rating kan kedip Pak. Nah, itu. Nah,
tapi tinggal bawahin. Oke, terus kita ini tuh sebenarnya membuat kembali itu posisinya 0. Buat kembali ke off nya lagi tuh posisinya 0 semua. Ini kan kembali juga nih, ini posisinya 0 0. Oke, terus kita ke sini, kita gedein aja ya. Terus kita butuh yang namanya konstanta cons. Kita butuh 2 ya. Oke, terus kita butuh max ini, terus kita butuh scope. Nah, aduh, nah ini gini aja, gini aja. Nah, oke. Terus ini kita masukin aja ke sini, satu. Nah, ini inputannya, ini outputannya sini. Nah, oke, buat inputannya kita ambil yang ini nih. Inputannya tuh right level ini. Nah, ini udah right level atau left level tuh buat inputannya. Jadi nilai berapanya tentukan di situ. Datanya yang kita panggil sini, misal ini right level per left level. Nah, misal ini posisinya yang ini 0 ya, kita ganti 0, yang left ini 0 ya. Terus yang outputannya kita lihat di sini, outputan tuh deklarasinya left 1. Berarti kita ambil yang nih, yang right left dan right left tuh. Nah, kita ambil di sini aja. Tuh, kelamaan. Ini yang right left ini yang left right, kolabu kiri. Oke, nah coba kita simulasikan ya. Oke guys, seperti inilah pokoknya. Nanti waktu ini pakai scoop aja. Saya belum belum tahu ya salahnya di mana ya. Soalnya dosen aja nggak ngajarin guys. Misalnya aja coba ngasih video bla bla bla, pas dicek error. Nah itu nggak tahu ya gimana ya gitu. Kita save aja dulu lah, penting tugasnya selesai. Sebenarnya aku membuat video ini tuh buat formalitas aja guys, formalitas buat tugas aja. Kalau nggak ada tugas mah nggak bikin, ngapain. Ini
mau kalau tulisannya kecil-kecil. Car tuning system. Oke, bisa dilanjut buat yang ya, bisa kita lanjut buat yang ini. Nggak tahu, pokoknya tugasnya tuh cuma dikasih PPT video, ya udah suruh bikin video lagi. Nah ini buat direct exit ya ini ya. Habis itu kita bikin ini. Nah kita bikin ini dulu, setelah kita bikin ini baru oke. Ntar guys, kalau kaliber blur dulu, kita cari aja bukan simulink, state flow. Kita geser, kita gedein, nah, gede. Terus kita klik aja. Setelah kita klik, nah ini ada berapa ini? Ada 5, ada 5 ya, 5 nih. Kasih dah 5. Nah, itu buat step awal. Terus ini step 2. Kita bikin rapi-rapi aja guys. Nah ini gini aja. Nah pertama kita namain dulu sama seperti biasanya. Nama A, terus entry sama dengan Y sama dengan 3. Terus ini 1, ini kita isi. Nah setelah kita isi O tuh inputan ya, lebih besar daripada 0. Sini ini C, entry sama dengan titik 2, Y sama dengan 0. Exit. Y sama dengan 10. Nah ntar ya, ini agak salah. Nah ada ininya. Terus ini kita letih. Nah ini juga kita letih yang ini. Nah oke. Terus yang C, ini kan yang C, yang D. Coba dulu ininya tuh di dalam kotak sini ya. Enggak di dalam kotak. After 1 second, 1 second. Udah. Ini yang ini. Oke, terus ini bentar, belum ada deklarasinya ya. Terus ini itu B, terus entry
3.2 Y sama dengan U plus 1. Jadi kalau Y nya 1 atau Y nya 10 plus 1 itu aja. During Y sama dengan U plus exit. Ini kita isi 2 lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan 0. Nah ini tuh, ini kita isi after. Ini salah, ini harusnya nggak di dalam ini ya. Nah gini ya. Terus ini kita isi deh. Oke, lanjut kita ke ini, kembali lagi di sini ya. Kita isi ini buat outputnya itu ada Y, buat inputnya itu ada U. Kenapa kita bilang gitu? Karena di sini nih, dari inputannya tuh nih, inputan U kurang dari 0, U lebih dari 0. Ini pokoknya U. Nah, outputannya itu dilambangkan oleh Y. Nih, coba kita lihat. Kita pakai scoopnya. Pertama itu kita pakai cons. Nah ini terus kita cari scoop. Oke. Nah, nah ini pasang aja ini tuh. Ini sama ini. Nah kalau udah, kita lihat di sini dulu nih, di card ya tadi. Nih. Ini di sini dilambangkan kurang dan lebih dari 0. Berarti lebih 0. Oke, kalau misal ininya 1, buktikan taran ntar ya, loading. Nah ini udah. Nah oke, misal ini 1 ya, 1, kita lihat datanya di sini.
Nah, waktu satu tuh gelombangnya akan dari sini sini. Kita lihat gitu. Ini kan 3 ke 0. Coba kita buktikan di sini. Y1. Berarti yang lebih dari satu. Nah, ini yang ini. Dari satu. Y-nya berjumlah 3. Ini kita lihat nih. Mana tadi? Nah, ini kan. Ini kan nilai awalan Y, entry-nya tuh 3. Ini udah di 3. Terus pas posisinya lebih dari 0 atau nilainya 1, ini lebih dari 0 atau nilai 1, dia tuh langsung ke 10 exitnya 10. Dan entry jadi entry itu nilai awalnya lah pokoknya. Awalnya dari A-nya itu adalah 3, terus ke C-nya itu adalah 0, balik lagi ke 10 lagi. Nah, semisal ini kita nilainya 0 atau kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti coba kita isi ini minus 1. Oke. Kita run. Tunggu, guys. Nah, kita lihat scope-nya. Nah, ini ya. Kita lihat coba di sini tadi. Nah, ini nilai gelombangnya. Ini kalau nilainya tetap entry tetap di 3 karena posisi awal A ini di 3 nih. Nih. Terus dia balik ke 0, tapi 0 nih. Ke 0 plus U plus 1, otomatis U plus 1, U nya kan minus 1, U nya itu minus 1 tadi, di plus 1, 0. Oke, terus ini kok 1. Nah, lihat di sini U sama dengan U nya tadi minus 1, minus 1. Pokoknya gitulah, aku nggak bisa cok ngitung-ngitungnya cok, pusing. Terus ini buat gelombangnya yang tadi yang nggak keluar, ini yang buat traffic light tadi ya. Traffic light itu tadi tuh salah bicaranya. Nih kita run dulu ini traffic light, terus kita lihat. Nah, hasil gelombangnya itu kayak gini. Nah, pokoknya diganti dulu yang stop time ini di angka 100 atau lebihnya nggak apa-apa. Nih, ini dia akan bergantian waktu udah 50 detik ya, pokoknya nih 50 detik. Misalnya ini tuh yang hijau, yang merah, kuning, hijau. Hijaunya nggak ada, dia biru. Pokoknya gelombangnya gini nih, dia akan bergantian di 50 detik. Terus buat yang tadi yang ini nih. Nah, ini yang karta running. Oh, berarti yang ini karta running ini kita bisa lihat gelombangnya. Karta running tuh apa ya? Lampu sen. Ini misal, ini gelombangnya yang left nilainya 1. Left tuh yang biru nih. Kalau semisal kita lihat dulu di kartnya, programnya nih. Inputannya tuh rec lever ini inputannya. Outputannya entry data entry ini berarti rec light lampunya. Nah, terus waktu inputannya left 1 nih, inputan left 1, maka yang menyala light kiri nih. Ini nih yang kiri yang nyala. Coba kita buktikan, ini kita ganti yang ini 0, ini 1. Tuh. Nah, coba kita run lagi. Betul guys, kuping gua guys. Terus belum selesai. Nah, ini ya yang nyala ada yang kuning nih lubangnya. Terus ini kan belum kita save ya, kita save dulu, sama halnya kayak tadi nge-save ya. Oke, aduh
Lanjut guys, kita lanjut yang terakhir ya. Yang terakhir tuh symboling function. Langsung aja. Oke guys, sorry videonya tuh tadi kepotong ya. Kepotong pas sampai yang yang ini. Soalnya apa? Nggak tahu, tiba-tiba ini apa ya? Pokoknya kita bikin rangkaian tuh kayak gini nih. Nih kita bikin rangkaian kayak gini. Terus kita run. Nah, kita run. Nah, setelah kita run, kita lihat hasilnya dari simul. Nah, ini tuh input mat. Nah, kita lihat di sini mat itu input ya. Ini input, kita input simu, ada simu. Nah, ini ya, ini inputannya, ini outputannya. Outputan kita tinggal isi aja scope. Sorry, potong lagi ya videonya. Ini dari sini card. Kita lihat dulu. Nah, ini sama kayak tadi, masih sama. Terus buat depannya, inputannya itu di sini ada mat, simu, dan u. Nah, ini tinggal kita run. Ini misal ya, konstantanya itu kita isi berapa ya? 3. Tanggal 3, yang ini diisi 4, yang ini kita isi 3. Jangan 3, 5. Mending terus kita run. Ntar tunggu lagi loading. Ntar tunggu dulu guys. Ini mantap ya. Gelombangnya kelihatannya gini terus ya. Pokoknya sudah sampai sini lah. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena juga saya di sini belajar juga, masih belajar. Kurang lebihnya dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.